kali ini kita sudah kehadiran 3 orang pembicara, Ri. Yoi. Dan untuk membahas topik yang banyak orang menganggapnya topik yang sensitif. Ya. Tapi sebenarnya nggak sensitif karena ini menyangkut kehidupan kita, keseharian kita, dan apa yang kita saksikan, yang kita rasakan di sosial media terutama. Betul, ini sesuatu yang dekat sekali sama kita ya. Betul. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang kita cuma bayang-bayangin, tapi memang ini ada di keseharian kita, di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, dan langsung saja kita akan membahas pada siang hari ini, pada hari ini, Ya. tentang apa judul diri gue agak lupa sebenarnya. Ya, radikalisme dan ujaran kebencian menuju tahun politik 2024. Betul. Gitu. Itu pun gue juga nggak persis omongannya kayak gitu. Kurang lebih begitulah ya. Apalah. Ini kan diskusi politik bukan lomba-lombaan ngafal kan. Betul. Kita sudah lewat era Orde Baru yang harus menghafalkan Pancasila. Tapi yang harus kita hafalkan sekarang adalah pengurus baru PBNU. Nah, itu harus kita hafalin luar kepala tuh. Supaya kita tahu harus bisa telepon siapa untuk isu-isu Nanti ada airpoolnya tuh, di airpool. Karena kita sudah kehadiran pengurus baru PBNU sekarang. Ya, sudah ada Ketua Kepala Densus 99 GP Ansor dan juga Wakil Bendahara Umum PBNU. Mas Nur Uzama, tepuk tangan. Selanjutnya lu. Yang kedua, ada seorang motivator dan juga aktivis sosial, aktivis dakwah dan juga menjadi anggota Dewan Forum Habaib dan Ulama Indonesia. Betul. Dan beliau ini aktif juga ngajar public speaking, Ri. Public speaking, training segala macam. Betul. Pokoknya semuanya yang halal dikerjain sama iya, beliau. dari mulai ngisi ceramah Jumat sampai public speaking. Ya, multitasking dan multi talent dia. Betul, ya, betul. Babe Haikal Hasan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang gua pengen mengenalkan. Iya. Tapi lu apa gua? Kayaknya Lu gua aja. udah keseringan gua. Enggak apa-apa, kita pun joke-nya akan selalu sama. Kayaknya nggak berkembang pikiran kita soal dia. Betul, karena memang dia juga kapasitasnya nggak berkembang. Walau Oh iya, oke. Kita sambut dokter terbaik di keluarganya, Henry Satrio. Percuma bos, kamera nggak bisa nggak lihat. Kamera di sini bos. Ya. Iya. Kita nggak pernah pengalaman jadi MC kayak beliau, bro. Benar. Loh, beliau kan katanya calon juru bicara calon presiden. Iya, dengan belangkonnya kita udah tahu arahnya kemana kan. Iya. Iya. Itu kan disengaja banget dia beli tuh. Besok Total Politik nih gua Tokped dulu deh, Shopee dulu deh beli belangkon. Betul. Dan kalau kita petakan 5 besar semua Jawa nih. Jawa. Iya kan? Jadi ya, dia mengamini itu kayaknya. Walaupun hasil surveinya nggak begitu katanya. Betul. Tapi kita nggak akan ngomong calon presiden Jawa dan non Jawa. Kita bicara mengenai isu radikalisme dan ujaran kebencian. Ya, kalau presiden Jawa dan non Jawa silahkan Arief Puyono aja Anda tonton di Total Politik ada tuh videonya. Betul. Anda nih motong saya seru, saya jadi lupa ngomong apa. Sorry. Iya. Mana sih? Biar seru. Lupa gue ngomong apa. Kita akan bicara mengenai isu, sambil duduk kali Ri, supaya framing teman-teman gampang. Terima kasih teman-teman juga sudah datang. Kita pada siang hari ini, ya meskipun show-nya ini siang tapi kan akan ditayangkan di YouTube. Jadi bisa nonton pagi, siang, sore, malam. Terserah Anda semua. Tapi kita akan bicara mengenai isu radikalisme dan ujaran kebencian di menjelang pemilu. Kenapa kita pilih topik ini Karena belakangan ini tentu saja dalam 1 minggu terakhir ada beberapa kontroversi dan juga ruang publik kita diisi oleh sebuah kecemasan. Kecemasan yang mungkin dipicu oleh pernyataan pemimpin politik atau otoritas lah ya, ketika BNPT mengatakan ketika BNPT mengatakan ada sekian ratus pesantren dan masjid yang terafiliasi dengan terorisme. Masjid belum ya? Pesantren ya, Pesantren. Nah ini dia, nanti dikoreksi. Memang kita harus kasih salah sedikit supaya dikoreksi narasumber ya. Itu ngeles. Itu ngeles lu oke juga. Ya. Pokoknya ada ketakutan bahwa potensi quote unquote nih radikalisme
masih ada. Itu kata kuncinya, keywordnya. Yang kedua, ujaran kebencian di media sosial itu rupanya terus berlanjut. Lihatnya dari mana? Ada aja 1 dan 2 kasus yang berdampak atau dituduhkan melakukan ujaran kebencian yang berhubungan sama politik. Misalnya belakangan ini ya kita lihat ada Edi Mulyadi misalnya, kemarin ada Ferdinand Huta Heyan dan masih banyak lagi orang-orang yang kemudian tersangkut perkara atau dugaan ujaran kebencian. Ya termasuk Bahar Smith kan kemarin kan. Betul, Bahar Smith, betul. Kan. Dan tentu saja ini tidak berdiri sendiri tapi juga erat kaitannya dengan suasana politik gitu. Ya, suasana batin kepolitikan ini kan. Kalau misalnya kondisinya seperti ini di luar media sosial ada aroma, dugaan, bahaya radikalisme. Kemudian di sosial media juga kita masih bertarung dan bahkan ada urusan dengan hukum ujaran kebencian. Apakah nanti bayangan kita, ini kan tahapan pemilu nih 2022 ada jalan pertengahan tahun ini. Artinya public sphere kita, ruang publik kita sampai nanti 2024 akan diisi perdebatan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ujung-ujungnya polarisasi, politisasi agama dianggapnya seperti itu. Dan ujaran kebencian. Nah ini yang mau kita bahas pada sore hari ini. Saya mau ke Mas Zaman dulu. Saya, lu B terus mulainya Mas Zaman. Babe tertipu sama lu nih. Benar-benar karena penyebaran berita bohong Anda. kita membuat kecoh. Kecoh lawan. Iya, Mas Zaman kalau ini kan Mas Zaman ini yang selama ini hadir di garda paling depan katanya untuk memberantas radikalisme. Wah, dengan namanya juga Kepala Densus. Jadi sebenarnya Kepala Densus 99 GP Ansor itu tugasnya apa sih Mas sebenarnya Mas? Hah? Tugasnya begini ini. Iya. Nah kalau melihat situasi terkini gitu Mas. Di medsos kayaknya nggak berkurang. Meskipun Pak Prabowo, Pak Sandi udah masuk gitu lah ya. Babe kayaknya mau jadi ketua One Team Press nanti mungkin. Kalau presidennya siapa nggak tahu ya. Itu iya bener Be. Enggak. Ya, Mas Zaman melihat situasi terkini gitu ya. Ada pakai ini bos, nggak masuk suara lu. Ya, kalau mau nyela pakai mic. Kasih dulu mulut. Nggak nyala lagi. Viral kalau jadi One Team Press Ganjar. Wah sebut merek bos. Gua nggak ikut bos. Udah jualan kawan. Iya. Sorry. Anda ini kebanyakan stand up komedi. Ayo silakan Mas Zaman. Mas Zaman coba dengan situasi terkini, apakah memang keresahan kita itu nyata atau itu fata morgana aja sih Mas? Ya kalau menurut kita ini fakta ya bahwa apa yang akan dihadapi kita di 2024 akan muncul politik identitas itu pasti. Kenapa? Kalau kita mau lihat misalnya di data BPS 60% penduduk Indonesia dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z. Artinya media sosial. Yang media sosial ini posisinya kan biner ya, salah dan benar atau suka atau tidak suka. Itu satu. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Al-Farah misalnya, menyatakan ada new Muslim urban. Ada Muslim baru di tengah-tengah Indonesia yang jumlahnya 30 juta. Yang semangat beragamanya tinggi tetapi pengetahuan agamanya rendah. Nah ini paling gampang ditarik ke persoalan-persoalan politik. Karena ketidakpahaman, tidak bisa membedakan mana agama dan mana politik. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempengaruhi orang dan massa di Indonesia yang paling mudah adalah politik identitas. Untuk meraih suara elektoralnya semakin besar ya pilihannya menggunakan politik identitas. Nah ini tantangan yang cukup serius menurut saya dan mulai nampak sekarang pelan-pelan kelihatan bahwa ada politik identitas muncul atau isu agama itu muncul dalam politik. Seperti yang dilakukan oleh BNPT misalnya. Yang sayangnya menurut saya BNPT minta maaf. Sayang menurut saya. Kenapa? Karena harusnya disampaikan saja apa adanya. Oh fakta kok bahwa ada lembaga pendidikan atau lembaga keagamaan yang mengaku sebagai pesantren. Walaupun definisi pesantren masih kita perdebatkan. Karena sesuai dengan undang-undang pesantren misalnya. Tetapi bahwa fakta ada lembaga pendidikan keagamaan, terutama Islam, yang memang terafiliasi bahkan
memproduksi para teroris. Ya sampaikan saja apa adanya. Wong faktanya bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, ada lembaga ambil zakat. Baru saja ditangkap Densus itu juga ada menggunakan agama untuk kepentingan yang lama-lama mungkin politik juga. Karena menurut informasi perolehannya 1 bulan bisa sampai 10 miliar. Mengumpulkan uang publik dengan isu agama itu paling mudah. Dan kita nggak tahu karena tidak pernah dilaporkan ke publik juga. Jadi Anda meyakini tuh Mas Zaman ya bahwa data ratusan itu ada, betul memang terafiliasi dengan teroris dan mungkin radikal. Mungkin bahkan ribuan. Wow. Nah, tinggal pilihannya kita lakukan pemetaan atau kita lakukan tracing ke masing-masing lembaga pendidikan keagamaan. Kalau tidak mau nyebut pesantren ya, ke lembaga pendidikannya kita lihat saja faktanya. Yang mengajarkan intoleransi, yang mengajarkan radikalisme itu ada. Dan itu harus diakui, harusnya jujur bersama-sama agar kita bisa meletakkan dan posisikan ini. Ini ada persoalan yang kita harus selesaikan bersama-sama. Bukan kemudian menafikan, bahkan menolak. Sekelompok orang atau sekelompok politisi menolak bahwa ada. Kalau saya enggak, ya kita harus ngomong apa adanya. Kalau sesungguhnya ada ya kita lihat, kita dudukkan bersama, kita bicarakan. Kalau mau kita rubah ya kita bersama-sama duduk bersama apa yang harus kita lakukan agar kondisi bangsa ini atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tidak memproduksi orang-orang yang berpikiran intoleran. Kenapa bisa harusnya tempat-tempat pendidikan keagamaan lah, kita nggak mau bilang macam-macam lah ya kan, itu bisa memproduksi orang-orang yang pada ujungnya nanti akan politisasi agama, tadi kata Anda bisa berbuat ujungnya bisa terorisme gitu. Ya, kita bisa lihat faktanya misalnya ya, pesantren Ngeruki Jamaah Islamiyah itu kan menghasilkan mayoritas, walaupun ada yang tidak melakukan itu, tapi menghasilkan. Kemudian jejaring pesantren Ngeruki alumni yang mendirikan pesantren kan ratusan, yang tidak disebut oleh BNPT. Itu ada datanya lengkap. Dan mereka mengajarkan intoleran. Intoleran itu begini, mereka mengajarkan dengan menggunakan agama Islam untuk menyatakan orang yang berbeda dengan diri mereka itu salah. Itu dalam satu agama, apalagi yang beda agama. Yang pilihan keagamanya berbeda, pilihan pemahamannya saja dianggap salah. Misalnya orang yang menghargai tradisi, dia beragama Islam tapi masih menghargai tradisi, itu dianggap salah. Dan kemudian divonis sampai masuk neraka. Memang neraka surga itu punya dia, kan itu. Itu menurut saya jadi persoalan dan itu ada diproduksi. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan itu kita ingat masih banyak anak-anak kecil yang diajarkan untuk membenci yang berbeda agama dengan teriak Islam yes, kafir no misalnya. Itu kan sudah menunjukkan dari kecil diajarkan kebencian terhadap orang lain. Dan ini diproduksi terus-terusan. Dan itu ada. Kita harus jujur itu ada dan kita harus bersama-sama menyelesaikan. Jangan dinafikan kalau saya. Tapi kita dudukan bersama-sama dan dilihat apa penyebabnya, persoalannya. Kalau bangsa ini mau tetap ada dan utuh, ya kita harus mengakui itu ada dan kita beres. Berarti selama ini belum diakui Mas Aman? Ya misalnya BNPT meminta maaf, mengklarifikasi kan. Tapi semua tokoh-tokoh Pak JK kemudian membantah, semua tokoh-tokoh lah yang kemudian dianggap. Saja faktanya. Apa yang diajarkan? Kenapa sih kita takut mengakui itu Mas Zaman? Ya karena saya misalnya sebagai nanti. Iya. Pak JK. Pakai ini Saya luruskan sedikit. Iya. Luruskan banyak juga boleh Apa yang disampaikan Pak Nur Zaman betul, ya betul. Cuman saya lurusin bahkan kontraktor. Iya. Salah nih gue nih, kena nih gue. Pak JK tidak membantah adanya pesantren yang terafiliasi. Ketika disebutkan masjid, Pak JK pun bukan membantah, menyampaikan supaya mana, tunjukin. Nggak ada masjid dijadikan basis untuk terorisme dan melawan pemerintah gitu. Jadi beda kalau yang beliau sampaikan masih pesantren. Dan saya telah konfirmasi kepada Pak Boy dalam acara di BNPT kemarin, saya telah konfirmasi dan yang dilakukan sekarang oleh BNPT itu adalah pembinaan. Ya udah masuk. Jadi saya kan katakan Pak Boy, kalau umpamanya itu 198 itu betul-betul terafiliasi, kalau kita lihat di kamus bahasa terafiliasi itu bagian daripada atau cabang atau sub. Jadi kan ini bukan cabang dan paling banyak dari 198 itu yang terafiliasi dengan ISIS itu 119. Saya bilang tangkap semuanya karena ini berbahaya buat NKRI kita. Ternyata saya bilang yang dimaksud dengan terorisme itu apakah kurikulumnya, apakah gurunya, apakah santrinya, apakah oknumnya.
Ternyata yang terakhir, oknum tangkep. Ternyata sekarang mereka sudah dibina. Sekarang sudah begini-begini. Terus berarti saya tanya lagi, kalau itu udah dibina, udah dijadikan sahabat, udah disadarin dengan konsep deradikalisasi, ngapain diungkap ke publik? Ternyata yang ungkap ke publik pun bukan Densus. Densus bicara sama DPR yang gede-gedein. Nah begitulah. Dengan clear begini kan jadinya jelas begitu kan ya. Dan publik menangkap dengan cara yang emosional. Babe masih. Aku mau ke Babe dulu. Babe kan tadi Mas Zaman udah kasih highlight lah bahwa kondisinya sebenarnya fakta lapangannya agak mengkhawatirkan gitu, Be. Babe merasa nggak bahwa memang fakta lapangan kita itu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu kalau kata BNPT 100 sekian, kata Mas Zaman mungkin ribuan yang dari mulai intoleran sampai yang ujungnya radikal gitu. Nah, Babe merasa kondisinya semengkhawatirkan itu nggak, Be? Saya ikut merasakan. Saya dituduh bid'ah, saya dikafir-kafirin. Itu ikut merasa. Di dekat rumah saya ada musola. Ya, musolahnya tempat kami ngaji, tempat kami mengajar, tempat kami belajar. Tahu-tahu musola itu berubah jadi masjid. Dan kemudian kami ini yang masih tahlil, masih ziarah, masih tiba-tiba dibid'ahin, dikafirin. Dan tiba-tiba masjid itu eksklusif, kita nggak bisa masuk lagi. Nah ini berbahaya. Nah ini benar apa yang dikatakan beliau. Ini yang kayak begini ini mesti diberantas gitu loh. Ini musola kecil jadi masjid, tiba-tiba masjid jadi begitu ya. Ya biasalah, kita nggak usah menyebut satu paham ya, tapi pasti kita tahu larinya kemana gitu ya. Yang paling demen bid'ahin saudaranya. Yang paling demen pemerintah dikata-katain togut. Kita tahu deh kelompoknya itu. Ya, sebut aja, Be. Ini di ranah-ranah publik ini. ini kalau diedit bisa ditit gitu, Be. Tapi ada wartawan banyak, Be. Tapi saya nggak akan edit. Jadi nggak, kita kan tujuan di sini kan meredam, perbaiki begitu kan. Jadi kalau umpamanya Pak Nuzaman menyampaikan jangan ditutup-tutupin, kalau saya kurang sependapat di situ. Ini kerjaan intelijen, ini kerjaan BIN, ini kerjaan BNPT, ini kerjaan itu semua. Justru jangan diumbar, langsung yang kira-kira punya potensi untuk disintegrasi, untuk merusak NKRI, langsung ditangkap, dibina. Supaya dia benar dibina. Dan saya tuh pernah mengajukan bagaimana membenarkan pikiran orang yang sudah terjaring, termasuk terinfiltrasi, terafiliasi dengan konsep radikalisme dan intoleran. Caranya bagaimana? Caranya kembali ke perjanjian Madinah, di mana Nabi adalah yang sangat toleran. Dia Nabi mengakui semua agama yang ada di Madinah. Itu kan pidato dari Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, anak daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tanggal 18 Agustus tahun 45 gitu loh. Udah pidato. Jadi kalau kita masih mempermasalahkan masalah ini, ketinggalan. Lebih baik memperbaiki kondisi bangsa dengan tangkepin semua koruptor, selesai masalah bangsa. Oke. Tepuk tangan dulu. Iya kan? Sorry ya, Be, tadi saya megang handphone buat WA minta pesan kopi. Ini netizen di sini julid-julid, Be. Orang ngomong Anda lihat handphone, gak? Gue pesan kopi baru. Minta maaf dulu. Sebelum ke Dokter Hensat, Mas Zaman silakan tanggapin dulu, Mas. Ini Babe tadi udah kasih perspektif yang agak mirip. Betul ya, saya sepakat. Tetapi kenapa saya setuju disampaikan ke publik agar publik hati-hati mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan. Kalau kita tidak mengetahui, maka kemudian anak saya akan saya kirimkan ke lembaga pendidikan keagamaan itu. Karena teroris itu kan tidak tiba-tiba dia jadi teroris. Ada tahapannya. Ada tahapan yang harus dilalui oleh seorang teroris. Tidak mungkin dia tiba-tiba jadi teroris. Ya itu pertama kan intoleran. Yang tidak menghargai. Tadi Babe gak berani nyebut kelompok-kelompok yang intoleran itu kelompok Salafi atau Wahabi. Ya sebut saja kan, apa salahnya kita sebut saja. Gak terima ya silakan. Wahabi Salafi. Backing Anda pasti kuat sekali ya. Kenapa? Karena mereka merasa benar sendiri dan menganggap orang lain selain kelompoknya salah. Bid'ah. Dan melakukan. Bahkan harus dimusnahkan, Mas. Bahkan harus dimusnahkan. Kemudian muncul takfiri, bahkan dikafirkan yang berbeda dengan dirinya. Ini kan pemahaman yang salah. Di dalam Islam itu kan mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan kejahatan kepada, apalagi memusuhi orang lain. Saya ini belajar agama cukup lama, dari kecil sampai hari ini tinggal di pesantren.
di Cirebon. Dan salah satu pesantren itu, buntut pesantren itu pemimpin 10 November, Mbak Abbas namanya. Yang memimpin perang 10 November itu adalah Mbak Abbas. Kita diajarkan untuk menghargai orang lain. Dan kita tahu di dalam sejarah kenabian, perangnya Nabi itu cuma 80 hari. Dari 23 tahun. Tapi yang diproduksi oleh, mohon maaf, para penceramah agama atau siapapun adalah mereproduksi terus-terusan tentang perang yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Bukan bagaimana Rasulullah itu menyayangi orang yang beda agama, bahkan pernah mempersilahkan orang beragama lain beribadah di Nabawi. Ketika Rasulullah ditemui oleh para rabi, kemudian mereka menyampaikan, ya Rasulullah, Muhammad saya harus beribadah sekarang. Nabi Muhammad keluar dan mempersilahkan tempatnya untuk dijadikan tempat ibadah. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad menyayangi, ini tidak disampaikan kepada publik. Harusnya konten inilah yang disampaikan agar kemudian turun intoleransi. Yang diproduksi adalah perang yang cuma 80 hari di dalam masa kenabian. Efeknya untuk politik apa nih Mas Zaman? Dari yang sudah terjadi dan yang Anda prediksi akan terjadi. Karena kebencian itu direproduksi terus, kemudian karena berbeda pilihan politiknya ya muncul kebencian. Apalagi kemudian dijudge dengan argumentasi agama. Kafirlah, beda pemahamannya dan lain-lain. Inilah yang mengakibatkan kemudian orang akhirnya terpolarisasi karena persoalan-persoalan identitas politik. Kita tahu 2017 karena beda politik tidak mau disolatkan, meninggalnya dilarang disolatkan. Hoax ya. Saya nggak tahu ada, tetapi muncul. Oke, itu tidak bisa. Tetapi itu muncul misalnya karena soal-soal seperti itu muncul. Karena misalnya ada orang yang bercerai karena perbedaan politik kan ada. Karena pilihan-pilihan afiliasi organisasi keagamaan, perbedaan politik akhirnya kemudian berantem. Gini, yang pertama saya luruskan itu hoax dan ternyata yang dituduhkan kan Anies Baswedan kan. Iya. Anies Baswedan datang ke tempat itu dan menyolatkan dan meminta orang semua. Waktu itu ada spanduknya diturunkan semua kan. Itu clear ya, itu hoax, itu kerjaan buzzer, biasalah. Besok bikin lagi seminar buzzer dan bahayanya terhadap NKRI. Nah itu buat minggu depan. Tapi datang lagi Be. Iya. Yang tadi soal yang digembar-gemborkan itu adalah perang yang ternyata betul hanya 80 hari. Kejadian perangnya 80 hari betul. Kalau ditambah Khandaq lebih karena waktunya 30 hari hanya untuk nunggu gitu ya. Jadi saya cuma mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Nur Zaman, bahwa di dalam Islam kalau pendapat saya simpel dan sederhana, kembalilah ke 47 pasal Piagam Madinah, selesai semua persoalan. Jangan kepada teman-teman hadirin sekalian, pasal 1 Piagam Madinah bunyinya apa? Nah itu nggak ada apa Ri? Kamu kan tahu? 1 juta rupiah. Nanya kan ke orang. Bukan kita. Jangan browsing lo. Saya udah tes di masjid-masjid semuanya pada nggak tahu. Oh berarti bukan salah kita aja Be. Itu fenomena umum. Itu bukan salah saya dan Ari yang nggak tahu ya kan? Gue yakin Hensat juga belum tahu. Piagam Madinah, Nabi langsung menyamakan semua kelompok, tidak ada perbedaannya antara suku, kelompok, bahkan organisasi dan golongan. Bahkan ahlul bait, Nabi panggil Ali ibn Abi Thalib. Ini ahlul bait, Arab, ahlul bait, Quraisy, bangsawan. Dipanggil lagi Salman Al-Farisi, Ajam dari Persia, orang Iran. Dipanggil, apa dua-duanya tidak ada kemuliaan Ali dibanding Salman dan tidak ada kemuliaan Salman dibanding Abu Bakar, dibanding Ali. Begitu juga Nabi panggil Abu Bakar Siddiq, suku Bani Tamim, bangsawan, konglomerat, kaya, dipanggil lagi Bilal bin Rabah, bekas budak, orang Afrika, Habasyah, Ethiopia. Tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal dan tidak Bilal dibanding Abu Bakar. Nabi telah mendegradasi orang-orang yang harta kekayaannya untuk sejajar dengan ini. Kata Nabi apa? Seraya Nabi mengucapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kaget kan? Kok Nabi ucapkan itu dalam bahasa Sanskerta? Saya menerjemahkannya Bhinneka Tunggal Ika biar anak-anak kita nanti tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu jangan dimusuhin, itu ucapan Nabi, firman Allah dalam bentuk yang lain. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah yang jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling ta'aruf.
Itu pasal 1 Piagam Madinah. Itu selesai itu beres tuh Bang Selesai. B ya. Pasal 1 itu diterjemahkan oleh Declaration of Human Rights sebagai Komnas sebagai hak asasi manusia. Iya. Diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai persamaan hak. Tapi faktanya kan kita masih jauh dari pasal 1 Be. Itu yang disampaikan. Nah dan itu merembes ke aktivitas politik, pertarungan politik ini yang akhirnya mengkhawatirkan kan Ya Be? artinya itu yang disampaikan oleh beliau, adanya eksklusivisme. Kalau nggak kelompok ini salah, kalau nggak kelompok gue bid'ah, ziarah kubur dikapirin, dimuslikin. Babe lihat seberapa banyak sih Be dalam ruang publik politik kita nih, pertarungan politik di sosial media, antar masyarakat gitu. Banyak, bahkan tadi ada survei yang disampaikan 30 juta orang baru dia beragama Islam, dia belum paham lebih banyak, dan ini akhirnya dia akan menerima faham yang pertama kali didengar. Dan yang pertama kali didengar itu siapa? Lihat aja yang populer di Facebook, di YouTube. Siapa Be? Ya banyak lah. Kan kita nggak tahu, jadi biar kita antisipasi Be. Jangan, kalau saya ada dihantam buzzer mulu. Jadi kalau tahu. Oh Babe aja dihantam buzzer ya Be? Buzzer siapa Be? Luar biasa. Buzzer siapa itu? Salah satu indikator. Mike. Pakai mic. Salah satu indikator keterkenalan itu dihantam buzzer, Be. Ya. Di Malang katanya diusir, padahal kagak Ji. Kagak ada, kita disambut 6 masjid tuh meriah apa sono semua gitu loh. Di Jambi katanya Gue di airport ketemu Babe sebelum ke Malang. Iya. Jambi ditolak. Yang awal gue tuh Banser di Jambi, di Tangerang, di mana itu di Solo. Banser tuh Be? Banser yang awal. Iya. Jadi nggak ada bilang wah Babe ini habis sama Banser tuh nggak ada Be. Kalaupun ditolak, nggak dikawal, kita cuma hadir. Akhirnya kita nyanyi di depan bersama Ya Lawaton. Ya lalu kita. Jadi kenapa kita? Jadi nggak ada Banser bubarin pengajian nggak ada Be ya? Nggak ada. Mantap. Garanti you. Sohe Mas ya. Loh, yang waktu itu maaf saya nggak nyalain Banser, tapi yang berbicara pada waktu itu dia telah membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan maulid, membid'ahkan dan mensyirikkan orang ziarah. Ya pantas yang begini, ini namanya menebar kebencian. Nah, Oke, kita lanjut Dit. Lanjut. Ke pengamat politik satu-satunya yang ngisi absen bukan nomor telepon. Iya. Tapi nomor rekening. Ini inovasi nih. Gue ini bisa kita contoh nih. Itu namanya dia bukan pengamat politik, tapi entrepreneurship politik. Gimana nih? Sebentar. Silakan teman-teman kalau mau direvisi. Ini beneran loh, gue nggak bohong loh. Oke. Gimana? Om Henry Satrio dengan belangkonnya yang sudah tahu arahnya mau kemana nih kan. Ya coba isu radikalisme ini masih relevan nggak di jelang 2024? Karena lu pernah ngomong di hasil surveinya Kedai Kopi. Ada pergeseran tren dari pemimpin yang merakyat menjadi pemimpin yang cerdas gitu. Nah ini poin yang sangat gua highlight gitu ya. Dan ini merevisi semua kerjaan gua Dit. Betul. Nggak. Apakah artinya pergeseran tren itu membuat percakapan politiknya itu jadi nggak artinya wah berarti selesai nih politik agama. Nggak laku. Nggak, ya gitu. Betul. Makanya ya, meskipun kata Mas Zaman tadi masih politisi agama di situ kan. Cepetan lah ini nggak bisa dikontrol. Gua nggak tahan ini. Cepetan. Ini dia yang jadi narsis. Hanya calon presiden yang nggak bisa memamerkan ide, memamerkan hasil pembangunan yang melakukan pencitraan. Anies Baswedan. Kalau Ganjar Pranowo yang bisa memamerkan, dia nggak akan pencitraan, kerjaannya pameran. Siapa nih? Gitu. Sebut nama dong. Sebut dong. Tugas sebut nama ada di sini. Tiga besar teman. Siapa tiga besar Hen? Tiga besar. Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, berarti antara itu kuatnya tiga orang itu ya. Tapi itu bergeser. Nanti hari Rabu kita launching ya. Iya. Tadi apa? Belum. Isu ini. Ingat. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya terima kasih dulu kepada Total Politik diundang ke acara tausiah hari ini. Ini luar biasa, ada dua ustadz kanan kiri. Mungkin pengetahuan agama saya ini paling sedikit lah ini. Jadi, baru tahu kan Piagam Madinah pasal 1 kan? Gue udah tahu. Oh udah. Barusan.
Ya udah. Jadi gini, itu tadi pertanyaan bagus. Sebetulnya berapa banyak sih orang-orang yang membesarkan intoleransi dan radikalisme gitu ya. Karena menurut saya itu adalah kelompok yang super minoritas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ini masih ada orang-orang minoritas gitu. Kalau menurut saya yang tentang radikalisme ini adalah super minoritas lagi. Lebih sedikit dari yang minoritas. Kenapa saya katakan demikian? Karena sehari-hari kita lebih mudah menemukan orang yang tidak radikal dibandingkan yang radikal. Nah, kenapa kemudian ini diulang-ulang terus? Kenapa kemudian ini dipelihara terus? Jadi gini, saya ada beberapa referensi lah. Jadi yang pertama, Fukuyama menulis buku judulnya Identitas waktu itu. Dia mengatakan bahwa identitas ini memang akan selalu ada untuk meraih kemenangan politik juga akan digunakan seperti itu. Bahkan kita-kita pun akan begitu terus. Sebetulnya identitas ini kan munculnya tahun 60-an itu waktu ada LGBT, Flower Generation dan lain-lain. Nah, kita juga terbiasa menggunakan itu sebetulnya. Jawa, non-Jawa, Islam, non-Islam, Nasrani, non-Nasrani dan lain-lain. Sebetulnya itu wajar atau tidak? Kalau menurut saya wajar. Yang tidak boleh adalah memasukkan reward and punishment ke dalam identitas. Kalau Anda pilih Ari Putra, Anda masuk surga. Kalau Anda tidak pilih Ari Putra, Anda masuk neraka. Itu menurut saya nggak boleh. Karena ranah itu gue setuju. Ranah itu adanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi kalau kemudian menggunakan identitas, ya memang akan begitu terus. Lo ya ada capres Jawa non Jawa aja terus-terusan diomongin kok. Laki-laki perempuan terus-terusan diomongin. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah cerita yang kedua, bahwa seseorang atau satu kelompok itu bisa besar bila ada pesaingnya, bila ada lawannya. Ini terjadi pada saat Microsoft meminjamkan uang kepada Apple. Si Bill Gates itu kan dipinjemin sama Steve Jobs. Gates, gue pinjam duit dong. Gitu kan. Lo miskin ya Steve? Oh iya gue miskin. Terus buat apa gue minjemin duit lo? Lo kan kompetitor gue. Lah kalau lo gak ada gue, kalau maksudnya dia, kalau Microsoft gak ada Apple, gak akan besar Microsoftnya. Gitu. Jadi terus menerus ini kemudian dipelihara supaya menjadi besar. Yang saya takutkan adalah menggunakan kata-kata radikalisme, intoleransi yang super minoritas tadi demi kepentingan-kepentingan politik kekuasaan nantinya. Oh, jadi Anda lihat nih sebelum lanjut lagi Bung Henry. Saya harus patahkan Anda ini kan. Ya, karena kata Mas Zaman tadi faktanya dalam ruang publik percakapan politik kita, ujaran kebencian yang dipupuk dari intoleransi dan ujung-ujungnya potensi radikalisme itu masih terjadi. Tunggu bentar, Be. Sebentar. Iya. Gini. Ini Anda gimana komentari Mas Zaman dong tadi? Karena begini. Coba Mas Nurjaman sebutkan contoh-contoh intoleransi. Saya sebutkan contoh-contoh toleransi. Pasti banyakan gue. Yakin gue. Dalam percakapan politik ya? Iya. Sebutkan contoh-contoh radikalisme. Saya sebutkan contoh Kebinekaan Tunggal-Ikaan. Pasti banyakan gue. Jadi maksud saya hati-hati dengan premis itu. Hati-hati dengan premis bahwa intoleransi banyak terjadi di Indonesia. Intoleransi terjadi dan terus meningkat. Hati-hati dengan premis itu. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita, rakyat kita baik-baik aja di pasar baik-baik aja, di sekolah baik-baik aja. Kalau ada yang intoleran, ada yang radikal, gue setuju. Kan pemerintah tahu kan siapa mereka, ya udah tangkap sih. Beres itu urusannya. Tapi kenapa kemudian ini dijaga terus radikalisme? Kenapa isu seperti ini dijaga terus? Siapa yang menjaga? Lah orang-orang yang doyan banget ngomong intoleransi meningkat, ini ada radikalisme terjadi di Indonesia. Terus menerus. Ini juga. Loh, Anda radikal nuduh beliau? Tidak sabar ini mendengarkan saya bicara. Ya udah. Terus terang ya, tadi aneh. Kemarin itu waktu diundang Ari Putra, dia bilang,
lu kapan-kapan datang dong ke acara stand up gue. Gue pikir ini acara stand up. Lah ini kok jadi serius gitu. Kalau acara stand up gue yang ngundang, kalau ini Makanya gue udah topik. pakai belangkon. Ini bagian daripada stand up politik. Ebe. Sebelum Mas Zaman nanti jawab ya tentang bahwa minoritas itu Mas. Ayo terus. Super minoritas. Apa yang disampaikan sepenuhnya saya setuju. Bahwa itu super minoritas. Masalahnya super minoritas ini yang pegang duit, bro. Masalahnya minoritas super minoritas ini yang pegang semua media, bro. Jadi super minoritas ini selalu menjadi trending topik. Lo iya. Apa Be? Indikasinya tanda-tandanya apa Be? Mari saya contohkan. Medianya. Jangan disebut medianya. Anda nih ingin sekali Babe makin dibully sama buzzer. Masalahnya gini, mereka itu nggak diawasin, nggak dipantau. Gue dipantau salah dikit mas. Ayo lanjut. Berbagai macam ancaman udah sampai kepada kita. Ketemu sama gue congkel mata lokal. Ada yang telepon begitu ada. Sama Ben, gue juga sampai di Men kok izin ya men ya? Saya juga ngeri bos. Satu mau dibunuh, satu mau dicongkel mata. Forum apa ini? Saya bilang silahkan datang ke tempat kami. Nggak pernah saya ngumpet-ngumpetin. Klik aja kopi Babe Haikal. Klik aja warung Betawi Babe Haikal. Klik aja Yayasan Babe Haikal itu terbuka. Iya, lontong padangnya enak gitu Be. Silahkan datang pakai ngancam-ngancam dia bilang. Jadi gini, apa yang disampaikan beliau, mohon teman-teman jangan menjadi oh iya betul. Memang esensi yang disampaikan beliau itu betul, tetapi jangan sampai menyurutkan kewaspadaan kita. Gitu loh. Esensinya betul. Sedikit. Tapi kalau sedikit itu yang punya jaringan media bagaimana? Jadi ini barang. Jadi. Dan Babe lihat begitu? Iya banget. Sebagai ambil, ini saya contoh ambil isu yang paling radikal, yang dituduh paling intoleran. 212. Keluar itu semua kata-kata intoleran dan radikal. Sekarang saya tanya, dalam 212 mana unsur radikalnya? Dalam 212 Pak Jokowi hadir, bro. Dalam 112 Menko Polhukam Pak Wiranto hadir. Berarti alumni dong Pak Jokowi ya? Sebentar. Anda jangan mengarah-mengarahkan. Dalam bahaya nih buat masa depan kita. Makin bahaya ini forum lo sebut-sebut. Pembicara utama siapa coba dalam 212? Nggak tahu Be. Kapolri Bapak Tito Karnavian. Wah Menteri Dalam Negeri. Sekarang di dalam negeri. Nah ini saya cerita fakta. Kenapa tiba-tiba jadi intoleran dan radikal? Dalam 212 ada pasangan orang yang Chinese dan Kristen mau ke gereja. Yang payungin siapa? Mau nikah ya? Iya mau nikah. Yang payungin siapa? Yang anterin ke gereja itu siapa? Kita. Oh iya. Yang pegangin gaunnya itu supaya nggak kotor tuh siapa? Yang anterin lagi ke mobil tuh siapa? Tapi framingnya radikal. Framingnya intoleran. Padahal kagak. Loh, ente lihat sendiri kalau umpamanya ente bilang radikal itu semua yang hadir siapa? Pak Wiranto, Pak Gatot Nurmantio, Pak Tito Karnavian. Bahkan Presiden Jokowi hadir dan pada waktu ada investor dari Australia untuk datang, apa pidato Pak Jokowi? Pak Jokowi membanggakan 212. Bahwa lihat segini banyaknya orang yang hadir tetap Indonesia kompak dan damai. Terus sekarang karena keberhasilan para buzzer telah menyudutkan 212 menjadi basisnya intoleran, basisnya radikalisme. Tahu waktu di Malang kemarin gimana Be? Saya kan dipertemukan sama orang yang nggak boleh ngomong di sini, nggak boleh ngomong di sini. Kata orangnya itu. Ada polisi 6 orang. 6 orang polisi dan berkata sama saya, kita udah sampaikan Pak, dengerin dulu Pak Haikal pasti NKRI, Pak Haikal Pancasila, kan ada semua jejak rekam digitalnya. Pokoknya nggak boleh ngomong di sini. Loh, bagaimana caranya kita diskusi sama orang kayak begitu? Pokoknya nggak boleh ngomong di sini. Loh, Pak, kenapa saya nggak boleh ngomong? Pokoknya nggak boleh ngomong. Gini deh Pak, ini di depan wartawan, di depan apa semua, kalau ada kata-kata saya yang nyela, menyakiti suku lain, kelompok lain, agama lain, organisasi lain, saya bayar 1 miliar deh Pak, saya bilang. Catat Pak, ini saya bayar tunai 1 miliar, saya tulis cek sekarang. Dia pegang handphone lama, memang kagak ada, taunya bilang begini, pokoknya nggak boleh. Loh kenapa Pak? Baru dibilang, kan 212. Oke, Mas Zaman, gimana Mas Zaman? Ini menarik. Ya.
Soal apa? Enggak, gue gak usah nanya, gue ngeri, mau nanya aja ngeri. Iya, yang pertama tadi isunya super minoritas. Dan selama ini ada pihak-pihak yang memframing bahwa 212 adalah manifestasi atau perwujudan dari intoleransi dan radikalisme dalam politik Indonesia. Gimana Mas? Ya kalau framing 212 misalnya di framing radikal, Banser juga di framing sebagai organisasi yang membubarkan pengajian kan. Sama saja kalau di framing, kita juga di framing seperti itu. Bahkan kita. Tapi Anda setuju atau tidak bahwa 212 itu memang bukan perwujudan dari wajah intoleransi dan radikalisme, tapi sebaliknya seperti kata Babe katakan? Ya saya tidak bisa menilai 212 itu kalau dalam bentuknya tidak ada sikap intoleransi. Tetapi orang-orangnya di dalamnya mungkin ada 1-2 atau disebut sebagai Babe oknum misalnya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa di dalamnya ada siapa dan lain-lain kan. Saya nggak tahu di dalamnya ada siapa. Tetapi kalau bicara bahwa super minoritas menurut saya enggak. Mungkin minoritas ya, tapi bukan super minoritas. Karena kita bisa lihat, bisa lacak beberapa lembaga pendidikan, beberapa tempat ibadah atau kalau bisa dibilang masjid yang pendanya dari asing yang ada dan kuat di Indonesia. Kemudian konfliknya itu di bawah. Ya Qatar juga. Tetapi kan itu ada, itu faktanya ada. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang meminta izin misalnya, itu banyak. Saya mendapatkan informasi misalnya uang asing untuk itu yang masuk ke Indonesia misalnya dari satu negara di Timur Tengah sampai ratusan miliar. Ya, dan terinformasi maksudnya duitnya itu ada, terdata. Nah, ini kan bahwa ini fakta yang ada, mungkin bukan super minoritas, tetapi minoritas iya. Tapi kalau dibiarkan minoritas ini dan tidak diwaspadai seperti yang tadi disampaikan Bape, maka mereka akan terus berkembang. Karena apa? Karena ada perwujudan tadi 30 juta new muslim urban yang pemahaman keagamannya rendah, semangat agamanya tinggi. Tiba-tiba dia bisa menghukumi orang alat musik, tiba-tiba dia bisa menghukumi orang keluar bekerja dari bank. Itu kan banyak terjadi di Jakarta. Itu wajar radikalisme ruang publik kita nih sekarang. Intoleran malah. Dan mau kemana kamu? Karena pemahaman keagamaan dan itu kemudian tiba-tiba disusupi persoalan-persoalan politik. Yang akhirnya muncullah politik identitas karena dianggap berbeda, bukan hanya pemahaman keagamaan, sudah pemahaman keagamannya berbeda, tiba-tiba kemudian muncul perbedaan politik, maka semakin kuat. Nah ini fakta, 60% penduduk Indonesia kan generasi muda semua. Yang hampir informasi dan pengetahuannya didapat di media sosial. Dan kita tahu seperti yang Babe ceritakan tadi, media sosial siapa yang menguasai? Isu agama yang muncul di media sosial siapa ini yang? Belum lagi setelah itu masuk urusan-urusan politik. Kita nggak bisa ngelihat anak-anak muda. Tadi kita baru diskusi soal metaverse misalnya. Faktanya itu yang kita tidak bisa nafikan bahwa anak-anak muda kita terancam. Ini kan sebenarnya harus kewaspadaan kita bersama. Ada fakta lembaga pendidikan, ada fakta tempat ibadah. Saya pernah melakukan survei di Tangerang Selatan dari 70 masjid. Ada 7 masjid yang dikuasai oleh jamaah Islam. Ya kita kasih informasinya kepada 70 nih Mas ya? 70 masjid. 70 masjid. 7 masjid. 7 masjid, 10% ya? Itu dikuasai oleh jamaah Islamiyah. Ini ustadznya siapa? Kita tracking kok ustadznya dari sini. Itu super minoritas, tapi bahaya juga kalau dibiarkan kan? Ya bahaya. Meskipun kata Hensat super minoritas. Ya. Dalam konteks lain. Kita tahu kenapa? Karena kita tahu pengajiannya seperti ini. Buku-buku yang dibacakan seperti ini. Kalau kita mau cek misalnya buku-buku yang beredar di Indonesia itu kan buku-buku yang tidak pernah diakses. Saya kemarin ke Balikpapan misalnya, ketika pengukuhan PBNU itu, ada anak kecil yang mengedarkan bukunya, menjual buku Said Qutb misalnya. Ya kita tahu semua siapa. Atau buku-buku yang memang dikarang oleh ideolognya teroris atau radikal itu beredar di pasaran toko-toko buku atau di Tokopedia, bisa dilihat. Yang mengajarkan bahwa orang yang berbeda itu boleh dibunuh. Itu ada semua dan beredar. Semua orang bisa mengakses. Nah, gua dong. Ya. Nah ini bagus ini. Ini kan dibuka semuanya. Kalau seorang Nur Zaman, Mas Nur Zaman aja tahu, masa sih pemerintah nggak tahu? Ya nggak? Jangan-jangan Mas Nur Zaman pemerintah, gitu. Jangan-jangan. Lu awas, gue lagi ngomong. Masa sih pemerintah nggak tahu? Kan pasti tahu kan.
Ya terus kalau tahu kenapa nggak dicegah? Kementerian Agama panggil. Kan atas dasar kebebasan berpendapat, demokrasi. Kalau itu kan harus dibebaskan sampai melanggar hukum, bukan Bung Henry. Tapi kata pemerintah, benar nggak pemerintah bilang radikalisme bahaya? Benar nggak pemerintah bilang intoleransi bahaya? Ya udah selesaiin dong. Nanti dibilang semena-mena, menangkap-nangkapin orang, anti demokrasi. Nah, pertanyaannya, radikalisme kata pemerintah bahaya atau tidak? Bahaya kan? Kata pemerintah intoleransi bahaya atau tidak? Bahaya kan? Ini Mas Nur Zaman aja tahu. Nah terus pemerintah ngapain aja? Jadi kalau saya sebagai akademisi kemudian menduga bahwa memang sengaja dipelihara ini kata-kata radikalisme, wajar dong. Kenapa saya katakan ini super minoritas? Karena gue gak ketemu. Jadi jangan salahin gue juga kalau gue gak ketemu. Tapi kalau Mas Nur Zaman yang memang sehari-hari mencari tahu dan kemudian dapat, kemudian kalau sudah dilaporkan dan gak diapa-apain, terus salah rakyat. Salah kita. Salah gue, salah teman-teman gue. Nggak gitu kan. Maksud saya gini makanya. Yang membahayakan dari isu radikalisme ini adalah dipelihara terus-menerus untuk menjustifikasi kegagalan-kegagalan yang ada dalam macam-macam hal. Jadi kalau begitu ada yang salah, radikal. Ada yang salah, radikal. Kata-kata kadrun aja, itu sampai hari ini kan masih berseliweran itu. Kenapa kemudian bikin larangan kayak? Mau ngomong aja, gak boleh ngomong kadrun misalnya. Demi persatuan Indonesia, kadrun haram. Misalnya. Gak maksud saya gini loh. Saya itu gelisah karena tidak ada hal spesifik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pendapat, opini, kemudian pandangan-pandangan tentang adanya radikalisme yang masif di Indonesia, tentang adanya intoleransi yang masif di Indonesia. Yang ada satu partai teriak-teriak terus itu tentang intoleransi, tentang radikalisme melulu gitu-gituan. Kira-kira. Loh, kok menuju ke sana? Kalau sebut-sebut yang ini. Maksud gue gini loh. Jadi jangan kemudian gini ya, ini yang saya takutkan. Lo nasionalis, lo radikalis. Nasionalis gak bisa kerja, aman karena dia nasionalis. Ya. Begitu orang kerjanya bagus, tapi beda pandangannya dengan si nasionalis, dibilang radikal, kan norak. Tepuk tangan gemuruh. Gak maksudnya saya. Ini Babe yang nyuruh tepuk tangan, bukan kita berdua ya. Bro, Indonesia ini baik-baik saja kok. Iya. Sebelum 2017. Iya. Gak ada apa-apaan. Tiba-tiba di sini kemudian ini total politik juga ikut-ikutan lagi bikin diskusi tentang radikalisme. Yang ngundang Henry Satrio katanya stand up. Loh, ini bukan stand up dari tadi ini. Makanya Anda kita undang biar membantah tema diskusi ini. Baik-baik saja terus. Yang jelas gue pakai masker ini karena takut tadi ada yang bicara. Kelihatan. Jadi maksud saya, kita rindu gak sih Indonesia sebelum 2017 itu? Kan pasti rindu kan? Iya. Ya udah dong, pemerintah, IKN penting gak? Penting. Harga minyak goreng turun, penting gak? Penting. Kita ngomongin menteri, teleponan depannya presiden lagi ngomong, penting gak? Penting juga. Tapi yang paling penting adalah, ayo dong pemerintah tunjukkan ya kepada rakyat, kepada kita semua, ada usaha untuk meredam pandangan-pandangan radikalisme dan intoleransi yang semakin tinggi di Indonesia. Berarti selama ini Anda belum lihat ada upaya? Mana ada upaya terus-terusan diomongin. Terus kenapa begini aja Pan? Ada upaya memperbesar. Bukan gue yang ngomong. Ada. Oke. Mas sebelum ke Babe lagi, Mas Zaman dulu. Mas Nur Zaman ini melakukan kerja yang sangat baik sekali. Iya. Banzer melakukan kerja yang sangat baik. Banser bukan nggak pakai Z. Banser. Anda tuh bansernya apa maksudnya? Banser. Maaf. Salah. Jadi Ansor ini melakukan hal yang bagus sekali. Sudah mengidentifikasi. Sekarang tinggal pemerintah. Iya. Tapi beresin dong itu. Tapi tuduhan isu radikalisme dan intoleransi itu dipelihara itu serius, Mas. Bung. Ya kalau nggak serius, ini langsung aja gue klarifikasi. Kalau radikalisme pandangan itu tidak dipelihara,
Total Politik tidak akan membuat acara yang jujur. Kok malah gue yang salah nih?